Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, fans timnas garis keras, tidak ada salahnya untuk mengikuti perkembangan news, berita, informasi terkait apa yang dilakukan timnas dan PSSI untuk mempersiapkan turnamen-turnamen resmi. Khususnya dua agenda besar, kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23 ini. Ada update news ya terkait dengan naturalisasi. Arya Sinungga ya dalam statementnya di media mengatakan bahwa proses naturalisasi Orat Mangun dan Tom Haye di level pemerintah melalui Kemenpora sudah selesai. Berkas sekarang ada di DPR ya. Nah, jadwal DPR bulan Februari itu adalah reses. Teman-teman kalau yang belum tahu tentang reses, reses itu adalah jadwal kerja DPR di mana tidak dilakukan di gedung DPR, akan tetapi dilakukan di luar. Ya, bisa saja kunjungan kerja itu dilakukan di konstituennya atau di daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi dan sebagainya, atau bisa dilakukan kunjungan kerja istilahnya transfer knowledge atau studi banding bisa dilakukan ya. Nah, karena DPR agenda kerjanya adalah reses, otomatis proses sidang di Komisi 3 dan Komisi 10 ya itu tidak bisa dilakukan di bulan Februari karena reses itu dilakukan DPR di bulan Februari sampai awal Maret. Nah, yang menjadi menarik adalah agenda tim nasional Indonesia kualifikasi Piala Dunia itu dilakukan tanggal 21 terdekat ya, tanggal 21 Maret dan 26 Maret menghadapi Vietnam kandang tandang. Jadi jeda waktunya itu sangat mepet sekali ya. Kalau kita bicara probability ya semuanya akan mungkin, tapi kalau kita bicara probability-nya jadi mengecil ya. Nah, menarik untuk kita simak agenda PSSI dalam konteks kerja ya. Kita akan coba bahas ini dalam konteks kerja. Memungkinkan nggak itu dilakukan? Ya, saya coba membagi dua kamar. Satu, faktor internal yang dalam hal ini diwakili oleh PSSI, Kemenpora, DPR, Presiden. Artinya bendera besarnya adalah Indonesia sebagai bentuk internal kita mengurusi naturalisasi. Faktor eksternal, regulasi FIFA, regulasi AFC, kesediaan pemain, terus kemudian klub yang dinaungi, dan sebagainya. Itu kita kamarkan sebagai faktor eksternal. Untuk bisa membaca, melihat apakah proses ini nanti memungkinkan atau tidak. Orat Mangun dan Tom Haye bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Ya, kita lihat dari sisi faktor internal. Ya, kalau melihat peta ini, pemerintah sudah melalui Kemenpora. Sekarang berkas di DPR. Nah, DPR sendiri nanti sidangnya ada dua. Komisi 3, di mana itu membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Ya. Yang kedua adalah Komisi 10, di mana membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah. Ya. Jadi ada dua sidang. Dan ini ya menjadi dua agenda yang ya perlu dipersiapkan. Nah, setelah dilakukan sidang, maka dilakukan sumpah
oleh pemerintah. Jika DPR, Komisi 3 dan Komisi 10 menyetujui adanya naturalisasi dua pemain ini, nanti diambil sumpah, ya. Nah, memungkinkan nggak itu dilakukan? Kalau saya jawab, untuk kebutuhan timnas memungkinkan. Kalau semua bergerak memungkinkan. Kenapa? Ya ini kan di luar konteks eksternal yang tadi ya. Nanti kita akan bahas yang eksternal. Ini internal. Ya. Yang pertama, agenda itu dilakukan dalam waktu hitungan jam. Karena apa sih yang disoroti dalam hal ini untuk bisa menyetujui? Paling berkaitan dengan administrasi status kewarganegaraan, ya. Apakah dari sisi regulasi itu bisa dilakukan? Misal dalam aturan FIFA, naturalisasi itu boleh dilakukan dengan garis keturunan maksimal kakek atau nenek. Itu ayah, ibu, terus kemudian keturunan keduanya adalah kakek nenek. Kalau si buyut, canggah, wareng dan sebagainya itu tidak diakui. Ya, paling faktor-faktor itu yang nanti artinya apa? Ketika sudah disetujui, ini pemain, ini orang harus bisa dimanfaatkan dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Itu. Secara administrasi paling seperti itu. Ya, dan secara kontribusi nanti bisa dilakukan dan bisa mendukung timnas dalam rangka memang memajukan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Secara spesifik target-target dari PSSI bisa tercapai dengan adanya tambahan 2 amunisi pemain ini, ya. Dan itu ya persiapannya harusnya sih tidak lama, ya. 1 hari bisa selesai mengagendakan Hamin, ya bisa dimepet-mepetin lah kalau memang PSSI membutuhkan itu. Ya, itu dari sisi DPR. Dari sisi PSSI, apa yang bisa dilakukan? Memastikan faktor eksternalnya bisa. Dalam hal ini apa? Klub mengizinkan, ya, sebelum tanggal 21 dan tanggal 21, tanggal 26 mengizinkan, diperbolehkan untuk datang ke Indonesia dan bermain, ya. Yang kedua, diizinkan mengambil sumpah, ya. Nah, ini kan perlu negosiasi. Nah, PSSI harus bekerja itu. Kan PSSI kita hargai karena ada kerja yang dilakukan. Proses iya, hasil iya, ya. Makanya saya bilang, misalkan timnas hari ini kalah, itu tidak hanya 90 menit yang kita lihat, akan tetapi adalah ya keseluruhan. Kalau kita melihat proses kerja dari PSSI, salah satunya ini, PSSI bisa kerja enggak dalam hal ini, ya, dengan cara memastikan Orat Mangun dan Tom Haye, baik personalnya, keluarganya, maupun klubnya mengizinkan untuk datang ke Indonesia. Kalau itu bisa dilakukan di awal Maret, maka potensinya sangat besar, ya. Nah, apa Kemenpora? Ya, Kemenpora biasanya kan terus kemudian diteruskan dengan kepres, ya. Nah, dalam hal ini kan Kemenpora harus bisa berkomunikasi dengan pihak istana agar ini bisa dilakukan sehingga proses naturalisasi ini berjalan lancar. Maka segitiga ini menjadi menarik untuk saling bahu-membahu. Kalau itu bisa dilakukan, maka ya kemungkinan besar akan terjadi. Sekarang kita lihat dari sisi faktor eksternal, ya. Faktor eksternalnya apa? Regulasi FIFA, ya, regulasi FIFA.
ketika ini dilakukan di awal Maret, memungkinkan nggak ini dimainkan? Kita sudah buru-buru nih melakukan gejat terus, akan tetapi ternyata tidak bisa dimainkan. Ya. Nah, dalam statementnya Aryas menarik, di mana kalau kualifikasi Piala Dunia itu aturannya lebih fleksibel itu dibandingkan Piala Asia. H-1, H-2 masih bisa memungkinkan itu. Nah, kalau itu memang terjadi bisa, tapi PSSI harus memastikan itu. Maka faktor eksternal satu sudah mungkin bisa dikendalikan. Yang kedua, kondisi pemain. Ya, kondisi pemain hari ini sehat enggak? Bugar enggak? Kalau sehat, bugar, sehat jasmani dan rohani, maka potensinya besar. Yang ketiga, kesediaan dari keluarga dan pemain itu sendiri untuk dinaturalisasi. Jangan sampai nanti kita bertepuk sebelah tangan. Ya, kita yakin mereka mau dinaturalisasi, mereka yakin nggak mau dinaturalisasi. Ini kan nanti bertepuk sebelah tangan, maka itu kita pastikan. Dalam hal ini tupoksinya PSSI. Ya, nah setelah itu apa poin selanjutnya? Klub ini harus dilobi untuk memberikan waktu kepada kedua pemain ini untuk datang ke Jakarta, datang ke Indonesia untuk melakukan proses naturalisasi. Nah, ini juga langkah kerja PSSI yang harus dilakukan. Nah, dari segenap rangkaian ini, jika ini bisa dilakukan, maka potensinya akan besar. Dan yang terakhir adalah Sintayong. Sintayong butuh pemain ini enggak? Gitu. Kalau Sintayong butuh pemain ini, ya saya yakin PSSI bergerak. Ya, kalau PSSI bergerak, maka Kemenpora bergerak, DPR juga bergerak. Ya. Karena ya kita semua harus saling support. Muara dari sistem administrasi naturalisasi ini kan ke timnas. Ya, untuk menghadapi Vietnam, Sintayong butuh amunisi ini enggak? Karena golnya 3 angka nih, menang nih, bisa enggak? Gitu. Kalau dilihat dari formasi permainan dan kebutuhan tim, memang secara kasat mata ya alangkah baiknya ini terjadi sehingga opsinya bisa lebih banyak Sintayong. Kalau opsinya lebih banyak, maka strategi, formasi, dan dinamika di lapangan dalam 90 menit nanti bisa dilakukan. Ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka ya kita lebih tenang. Ada beberapa amunisi meskipun tidak dijadikan pemain inti gitu, pemain cadangan misalkan. Nah, tapi kan dalam pemain cadangan misal Indonesia ketinggalan 1-0. Babak pertama sudah selesai. Di babak kedua, nah ini kan bisa dipakai dengan segala macam kelebihannya untuk bisa menyamakan kedudukan atau malah membalikkan skor. Nah, kalau ini Sintayong merasa penting, maka proses ini pasti akan dilakukan. Gitu. Jadi melihat news ini, saya melihatnya kalau PSSI bergerak, ya, dan semua stakeholder bergerak, saya yakin Orat Mangun, Tom Haye, dan Nathan Cho bisa direalisasikan awal bulan Maret. Ya, bisa direalisasikan naturalisasi menjadi WNI pada awal bulan Maret. Ya maksimal tanggal 10 Maret lah. Itu kalau sudah resmi jadi WNI itu akan melegakan kita semuanya. Maka kita ikuti saja perkembangan videonya dan update timnas ya bersama saya Setio Uban. Thanks for watching.